Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang untuk para peserta webinar hari ini dengan topik ESWL, pemecah batu ginjal tanpa operasi, bersama narasumber kita, Dr. Randi Fauzan, spesialis urologi. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Devi Arnes, selaku moderator yang akan memimpin jalannya webinar kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman semua yang ingin bergabung dengan webinar ini, tapi ada kendala, bisa untuk langsung nonton live streaming kita di Facebook Rumah Sakit Teresia Jambi. Sebelum kita mulai webinar pada siang hari ini, saya ingin membacakan terlebih dahulu rule untuk webinar pada siang hari ini. Pertama, para peserta Zoom mohon untuk di-mute audionya agar bisa webinar kita berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian, para peserta diharapkan dapat mengisi absensi terlebih dahulu, nanti melalui link yang akan dibagikan di kolom chat yang akan nanti di-share. Kemudian untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, nanti lewat Zoom boleh diketik di kolom chatnya. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang menarik, nanti akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Dan apabila nanti sudah selesai webinarnya, kita harap para peserta jangan meninggalkan room Zoom-nya terlebih dahulu, karena nanti akan ada link untuk kuesioner. Jadi para peserta diharapkan untuk mengisi kuesioner agar ada perbaikan untuk webinar kita selanjutnya. Nah, baiklah, karena ini sudah mulai rame ya peserta Zoom-nya, kita akan mulai saja webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya pasti sekarang kita dapat kasus banyak banget tentang pasien batu ginjal. Pasien yang datang ke Rumah Sakit Teresia Jambi juga banyak yang datang dengan keluhan nyeri pada saat buang air kecil. Nah, dan para pasien ini juga bingung mencari tahu pengobatan apa sih yang bisa dilakukan untuk mengobati batu ginjalnya. Nah, kebetulan Rumah Sakit Teresia Jambi sedang ada pengobatan baru, yaitu pengobatan dengan ESWL, atau lebih dikenal dengan Electrocorporeal Shockwave Lithotripsy, di mana terapi ini tidak perlu adanya pembedahan atau secara non-invasif. Nah, pasti sekarang peserta kita bertanya-tanya, apa sih ESWL itu, terus bagaimana sih cara kerja dari ESWL tersebut. Nah, kebetulan kita sekarang sudah bergabung dengan kita, narasumber pada siang hari ini. Ada Dr. Randi Fauzan, spesialis urologi. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Kedengaran ya, dok? Suara saya ya, dok? Kedengaran. Baik, dok. Sebelum kita mulai webinarnya, izin saya, dok, untuk men-share riwayat dari Dr. Randi ya, dok? Ya, baik. Di sini Dr. Randi Fauzan, spesialis urologi. Untuk riwayat pendidikannya, beliau menempuh pendidikan dokter di Universitas Indonesia pada tahun 2005 sampai 2010. Kemudian mengikuti program dokter internship di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi pada tahun 2010 sampai 2011. Dan juga menyelesaikan pendidikan residen urologinya di Universitas Indonesia pada tahun 2012 sampai 2017. Untuk riwayat pekerjaan beliau, sekarang beliau bekerja di rumah sakit kita, yaitu Rumah Sakit Santa Teresia Jambi dan Rumah Sakit Dr. Bertanata dan Rumah Sakit Raden Matahir. Gitu ya, dok? Baik, dok. Baik, tanpa perlu panjang lebar lagi, kita langsung mulai aja ya, dok, materinya ya, dok, mengenai ESWL-nya. Baik, dok, saya izin untuk off kamera ya, dok. Ya. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Devi atas introduksi yang singkat mengenai saya. Baiklah, langsung saja saya akan mencoba berbagi mengenai ESWL yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Devi. Yang kebetulan mulai bulan ini sudah dapat kita lakukan di rumah sakit kita tercinta ini, Rumah Sakit Teresia, dan dapat melayani masyarakat Jambi tentunya. Oke. Baiklah, sebagai
Pertama, saya akan mencoba berbagi mengenai ESWL sebagai pemecah batu ginjal tanpa operasi. Nah, sebagaimana kita tahu, batu ginjal merupakan masalah yang banyak kita temui saat ini. Nah, tata laksananya itu dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Tidak selalu harus dioperasi. Saat ini kita dapat menggunakan teknologi yang kalau dikenal di masyarakat awam sebagai laser batu ginjal. Nah, atau kalau untuk istilah medisnya kita sebut sebagai ESWL. Baik, apa itu ESWL? Nah, sebagai mana yang telah disebutkan tadi, singkatan dari extracorporeal shockwave lithotripsy. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang non-invasif, dapat dilakukan dengan prosedur rawat jalan. Jadi pasien tidak harus menginap tentunya di rumah sakit. Jadi pasien datang, kita kerjakan, kita tembak batunya, pasien bisa pulang. Nah, jadi pasien kira-kira ilustrasi seperti ini, pasien akan berbaring di alat yang kita sediakan, alat ESWL-nya tentunya. Nanti dengan menggunakan energi kejut atau gelombang energinya akan memecahkan pada suatu daerah yang difokuskan di daerah ginjal atau di saluran kencing lainnya. Kemudian bagaimana sih cara kerjanya ESWL itu? Nah, jadi kita menggunakan alat yang memancarkan gelombang kejut. Nah, jadi sebenarnya istilah laser di masyarakat itu tidak terlalu tepat untuk hal ini karena laser yang digunakan di sini bukan sinar laser, nah, tapi digunakan adalah gelombang kejut. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, diharapkan nanti batu akan pecah setelah ditembak oleh gelombang kejut ini. Jadi dia akan ditembakkan di daerah sekitar ginjal, dan batu yang ditembakkan tadi akan menjadi pecahan yang kecil-kecil seperti ini. Nah, akhirnya dia bisa turun, terus melalui saluran kemih, hingga nanti dikeluarkan melalui air seni atau urin kita. Kemudian, kapan ESWL dilakukan? Nah, tentunya ketika kita atau mungkin keluarga kita ada keluhan seperti mungkin sakit pinggang atau kencingnya berdarah atau mungkin ada kencing batu atau berpasir. Nah, tentunya kita harus konsul atau kontrol terlebih dahulu terhadap tenaga medis atau dokter yang bersangkutan. Dalam hal ini ya tentu dokter spesialis urologi. Nah, biasanya kita akan melakukan anamnesis atau wawancara singkat terlebih dahulu. Keluhannya seperti apa? Apakah ada nyeri pinggang, apakah ada kencing batu, atau kencingnya berdarah, seperti itu. Nah, nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan labor, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Bisa dilakukan USG, ronsen, atau CT scan biasanya, tergantung fasilitas yang tersedia di rumah sakit kita masing-masing. Kemudian, nah, syarat tindakan ESWL. Kita melakukan tindakan ESWL tentunya pada kondisi ginjal yang masih normal. Jadi, idealnya ESWL tidak disarankan untuk dikerjakan pada pasien-pasien dengan fungsi ginjal yang tidak normal. Contoh, misalnya pasien-pasien dengan riwayat cuci darah atau ada gangguan fungsi ginjal lainnya. Nah, batu-batu bagaimana yang kita lakukan tindakan ESWL? Biasanya kalau untuk batu ginjal, kita lakukan tindakan ESWL pada batu berukuran 10-20 mm atau sekitar 1 hingga 2 cm. Kemudian kita ideal untuk melakukan ESWL. Nah, selain di batu ginjal, ESWL juga dapat kita gunakan untuk batu ureter atau batu yang berada di saluran kencing, baik berada posisinya di bagian proksimal atau yang di bagian atas atau yang di bagian bawah, di bagian distal, dengan ukuran yang lebih dari 10 mm atau kurang dari 10 mm. Jadi setiap ukuran dan lokasi batu tentu memiliki indikasinya masing-masing. Jadi memang kita harus konsul terlebih dahulu untuk tindakan yang tepat dalam penggunaan ESWL ini. Ini saya ambil dari guideline EAU, European Association of Urology tahun 2020. Kemudian
Nah, pasti juga banyak yang bertanya, persiapannya sebelum tindakan apa saja, Dok? Jadi, idealnya kita melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Nah, terutama pada pasien-pasien yang ada riwayat penggunaan obat-obatan pengencer darah. Biasanya kita rekomendasikan untuk penghentiannya 1 minggu sebelum tindakan. Nah, kemudian tindakan ini juga tidak perlu puasa. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, eh, kalau pasien datang sesuai ada tindakan, ya bisa langsung disiapkan untuk tindakan ESWL tentunya. Kontraindikasi untuk tindakan ini adalah yang pertama ibu hamil, kemudian pasien-pasien dengan infeksi saluran kencing yang belum teratasi dengan baik, kemudian tadinya tentu gangguan pembekuan darah. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sedikit mengulang kembali, tadi sudah sempat disinggung di awal. Ini adalah tindakan yang pertama pasif, artinya tidak ada sayatan atau pembedahan untuk tindakan ini. Dan gelombang tembakan atau gelombang kejut yang kita gunakan sebanyak 3.000 hingga 4.000 kali. Jadi kalau di total kurang lebih sekitar 60 menit. Nah, tapi bisa lebih cepat atau bisa lebih lama, tergantung nanti kekerasan batunya sendiri. Karena setiap batu kekerasannya berbeda-beda. Kemudian biasanya pasien akan kita berikan obat anti nyeri sebelum tindakan. Nah, obat anti nyeri ini biasanya nanti dimasukkan dari daerah anus biasanya, biar efeknya bekerja dengan cepat. Kemudian setelah tindakan, biasanya pasien akan mengalami kencingnya agak berdarah. Nah, jadi biasanya kita edukasi, tidak usah panik, tidak usah cemas jika di rumah nanti kencingnya berdarah. Karena ini termasuk normal dan dapat hilang sendiri. Nah, setelah tindakan biasanya pasien dapat langsung pulang. Nah, biasanya kita evaluasi tentunya tetap apakah ada keluhan mual, muntah, atau pusing, atau demam. Kalau misalnya pasien tidak ada keluhan, biasanya dapat langsung pulang dan nanti disarankan kontrol kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu setelah tindakan di poliklinik rawat jalan. Oke. Nah, evaluasinya apa saja yang kita evaluasi biasanya? Nah, tentu setelah melakukan tindakan, kita melakukan evaluasi antara 1 sampai 2 minggu setelah tindakan ketika pasien berada di rawat jalan. Nah, evaluasi itu dapat menggunakan USG, biasanya langsung dilakukan oleh dokter urologinya sendiri, atau bisa lakukan pemeriksaan ronsen, tergantung nanti indikasi untuk pemeriksaannya. Kemudian selama proses pengeluaran batu, pasien kita anjurkan untuk minum air putih minimal 2 liter per hari. Jadi tidak usah berlebihan karena kebanyakan pasien disarankan harus banyak minum, tapi sebenarnya kita cukup minum 2 liter sehari atau sekitar 8 gelas kecil. Nah, kemudian pasien juga kita anjurkan biasanya banyak beraktivitas seperti jogging atau skipping, olahraga lompat untuk membantu pengeluaran pecahan-pecahan batu tadi, sehingga tidak ada yang menyangkut atau tersendat di saluran kencingnya. Oke, kemudian, nah, amankah ESWL itu, Dok? Jadi, walaupun tindakan ESWL ini cenderung aman pada prinsipnya dan tidak membutuhkan persiapan layaknya prosedur operasi, tapi tetap yang namanya tindakan tetap ada risiko, walaupun minimal dan jarang terjadi tentunya. Nah, salah satu risiko atau komplikasi yang mungkin terjadi adalah hematoma atau perdarahan ginjal. Nah, jadi ini terbentuknya ada gumpalan darah di daerah bagian ginjal, dan biasanya terjadi pada pasien yang memang ada risiko untuk terjadinya penggumpalan darah seperti ini, atau akibat pasien-pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Jadi logikanya hal ini seperti kalau misalnya kita jatuh atau ada bagian tubuh kita yang terkena oleh sesuatu, misal benda tumpul, maka biasanya kan akan seperti kebiruan. Nah, begitu juga dengan ginjal ini. Jadi kalau misalnya ditembak dengan energi getar, nah pasti sedikit banyak akan ada mengalami yang namanya hematoma. Tapi tentunya dengan indikasi dan penggunaan ESWL yang tepat, kita dapat menghindari terjadinya hematoma ini.
Oke, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, dan dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah ESWL ini kita dapat menggunakan untuk menghancurkan batu ginjal dan saluran kemih dengan gelombang kejut tanpa pembedahan atau operasi. Jadi tidak usah takut-takut lagi yang ada batu ginjal, takut ke dokter, katanya harus dioperasi atau bagaimana. Nah, mulai sekarang kita dapat menggunakan alat ESWL untuk tata laksana batu ginjal, tentunya sesuai indikasi yang ada. Nah, ini seperti tadi keunggulannya, tidak ada sayatan, lebih aman dan efektif, dan tidak perlu rawat inap. Jadi, pasien bisa langsung pulang setelah kita lakukan tindakan ESWL-nya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Saya kembalikan dulu kepada Dr. Devi sebagai moderator. Mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dalam hal ini. Baik dok, ya ini udah ada. Terima kasih dokter untuk pemaparan materinya dok. Ini ya kebetulan di kolom chatnya udah ada yang nanya nih dok. Dari Agustina Trivena dok. Ya? Pertanyaannya saya bacakan ya dok. Boleh? Dokter, ada batasan umur tidak ya untuk menggunakan ESWL, mulai dari umur berapa sampai umur berapa? Boleh langsung saya jawab? Ya, boleh dok. Jadi kalau untuk batasan umur sebenarnya tidak termasuk indikasi atau kontraindikasi kita melakukan ESWL. Prinsipnya adalah tetap pada yang saya sempat singgung tadi, fungsi ginjal pasiennya, kemudian ukuran batunya berapa, lokasinya di mana. Nah, biasanya 3 hal itu yang menentukan kapan kita boleh melakukan atau boleh atau tidaknya kita melakukan ESWL. Jadi sepanjang pengalaman saya dan dari evidence base yang ada, tidak ada larangan umur tertentu untuk melakukan ESWL. Jadi cuman berdasarkan ukuran aja ya dok, sama tidak ada berarti hubungannya dengan usia. Ya, biasanya fungsi ginjal yang penting kita lihat. Berarti dok, kalau misalnya kita pasien dengan batu ginjal ini, misalnya ukurannya cukup, terus tidak perlu puasa dok ya, jadi langsung datang aja ke rumah sakit, ke poli untuk langsung dilakukan tindakan ESWL gitu ya dok? Ya, jadi biasanya kalau nanti misalnya pasiennya datang, ketemu saya, ya kita bisa periksa dulu terlebih dahulu, dan kalau memang sesuai indikasi untuk kita lakukan ESWL ini, ya kita dapat jadwalkan. Kalau misalnya pasiennya ingin hari ini, ya nanti kita jadwalkan untuk hari itu. Atau kapan misalnya pasien ingin dilakukan tindakan ESWL. Kalau misalnya ESWL-nya udah pernah dilakukan dok, apakah ada kemungkinan akan dilakukan ESWL lagi dok untuk, maksudnya ada pengulangan lagi dok? Atau kalau misalnya sudah cukup sekali, tidak perlu dilakukan pengulangan, itu bagaimana dok? Baik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, batu di saluran kemih atau batu di ginjal itu memiliki kekerasan yang berbeda-beda. Ada batu yang keras, ada batu yang sekali tembak hancur. Tergantung mineral-mineral pembentuknya itu batu. Nah, jadi kalau misalnya batunya kebetulan kita dapat yang nggak terlalu keras dan ukurannya tidak terlalu besar, biasanya kita dapat lakukan dalam sekali tindakan batunya habis. Tapi kalau misalnya batunya memang cukup besar, biasanya dari awal kita sudah inform consent atau menjelaskan ke pasien kalau ini tetap kalau misalnya bapak atau ibu ingin tetap dilakukan ESWL, ya ini kemungkinannya bisa 2 kali, jadi tidak hanya 1 kali. Nah, itu salah satu yang kita jelaskan ke pasien. Kemudian, kapan kita boleh lakukan lagi? Biasanya kita jedakan kalau aman minimal dalam 3 minggu biasanya, atau sebulan. Jadi kalau misalnya bulan ini kita tembak batunya, oh ternyata masih ada sisa. Jadi biasanya kita sarankan mungkin bulan depan untuk kita tembak ulang sisa batunya. Gitu. Berarti sebelum ditembak itu kita tetap USG ya dok? USG ataupun pemeriksaan radiologi lainnya dok ya? Ya, tetap pemeriksaan penunjangnya tentu kita lengkap dulu. Gitu. Jadi kita harus tahu lokasi batunya di mana nih. Kemudian fungsi ginjalnya gimana, terus kira-kira nih kalau saya tembak dengan ESWL, apakah akan berhasil? Karena ya untuk batu itu kan modalitasnya banyak sebenarnya. Ya, mungkin ya ini bukan ideal buat ESWL, ada pilihan lain. Baik dok, kita lihat lagi apa ada pertanyaan. Oh ya, ada dok dari
Dari Simon Makabe. Pertanyaannya, Ya. Kak, itu kalau mau hilang harus terapi berapa kali? BPJS menanggungnya tidak ya? Nah, Untuk baik. biayanya, Dok. Oke. Jadi kalau misalnya harus berapa kali ya seperti yang saya jelaskan tadi, kita lihat dulu nanti kekerasan batunya gimana. Tapi biasanya untuk tindakan SWL memang kita targetkan untuk sekali tindakan. Kalau memang dari awal kita sudah menduga atau kita sudah melihat kemungkinan ini batu tidak akan habis sekali tindakan, biasanya saya pribadi biasanya tidak menyarankan untuk SWL. Jadi mendingan apakah dengan operasi atau tindakan minimal invasif lainnya. Yang penting sekali tindakan, angka kebebasan batunya kita harus pilih yang paling tinggi gitu. Nah, kemudian tadinya untuk ditanggung BPJS, Iya. nah kebetulan kita bersyukur untuk saat ini tindakan BPJS, tindakan SWL sudah dapat tercover atau ditanggung oleh BPJS. Tapi tentunya tetap dengan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada. Gitu. Tapi intinya sudah dapat kita gunakan dengan layanan BPJS. Termasuk di rumah sakit kita ya, Dok? Rumah Ya. sakit RSCA ya. Nah. Ya, Dok, ada pertanyaan lagi dari Dr. Sriani, Dok. Dok, apakah ada efek radiasi dari tindakan ESWL ini? Oke. Baik, terima kasih Dr. Sriani. Ini tergantung kita menggunakan alat ESWL yang bagaimana. Karena alat ESWL ini ada dua macam. Ada yang menggunakan C-arm atau fluoroskopi, ada yang menggunakan USG guided atau USG saja. Nah, kebetulan yang kita punya di sini adalah yang menggunakan USG saja. Jadi tidak ada efek radiasi untuk tindakan SWL. Tapi kalau misalnya kita lakukan SWL dengan alat yang fluoroskopi atau SIAM, pasti akan ada efek radiasi, tapi tidak banyak atau tidak melebihi batasan dosis paparan radiasi tentunya. Berarti kalau untuk misalnya ada pasien ibu hamil, Dok, dengan batu ginjal yang ukuran yang cukup untuk ESWL, berarti aman, Dok, digunakan untuk tadi saat kan ini? seperti dalam hal ini, ibu hamil termasuk kontraindikasi. Kenapa? Karena kalau misalnya walaupun dia tidak terkena radiasi, kalau misalnya kita tembak batunya, itu takutnya akan merangsang timbulnya kontraksi atau keluhan nyerinya yang dapat mengganggu proses kehamilannya. Jadi kalau misalnya tidak dalam kondisi yang emergensi, tidak dalam kondisi yang harus segera kita laksana, biasanya tindakannya kita tunda dulu sampai bayinya lahir. Baik, Dok. Kemudian ada pertanyaan lagi, Dok, dari Evi Kristina. Dokter, apakah saat melakukan tindakan ESWL itu sakit atau tidak ya, Dok, di bagian perut pasien nanti? Nah, baik. Terima kasih pertanyaannya. Tadi untuk tindakan ini memang kita sudah masukkan obat anti nyeri dulu. Nah, kalau istilah medisnya secara suppositoria, artinya kita masukkan lewat anus. Dengan harapan obatnya dapat bekerja dengan cepat dibanding obat minum atau obat oral. Nah, sakit apa tidak, saya belum pernah di SWL. Tapi kalau dari pasien-pasien yang saya tanya, biasanya nyerinya memang masih terasa, tapi dalam batas yang wajar atau masih dapat diterima oleh pasien biasanya. Makanya biasanya sebelum kita mulai nembak, biasanya saya jelaskan dulu, nanti kalau sakitnya begini nih Bu, kita coba ya gitu. Jadi begitu kita mulai, mereka udah nggak kaget biasanya. Karena ada bunyi alat seperti ketukan nanti alatnya nembak. Jadi kayak tek, 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 tek. Nah, seperti itu. Sampai 3.000 atau 4.000 kali. Nah, jadi pasien biasanya dari awal kita harus biasakan terlebih dahulu. Jadi berarti tidak ada ini, Dok, ya, tidak akan menimbulkan nyeri pada bagian perut ya, Dok. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Dok. Tadi ini sepertinya udah dijelaskan ya, Dok, dari dokter tadi. Ya. Dari apakah ada resiko untuk muncul batu kembali pasca tindakan ya, Dokter? Dari Dwi Wahyuni. Tadi udah sempat dokter singgung juga ya, Dok. Kalau kemungkinan bisa saja muncul ya, Dok. Ya, yang namanya batu saluran kemih, kalau misalnya seseorang sudah pernah mengalami batu, pasti akan ada risiko bisa berulang kembali. Nah, jadi setelah kita tata laksana, kita obatin batunya, biasanya pasien kita edukasi untuk kontrol kembali. Biasanya saya selalu menyarankan 3 atau 6 bulan, pasien harus balik lagi. Kita minimal, kita USG untuk tindakan apakah ada batu lagi, ataukah ada bagaimana. Karena
kalaupun ada, jadi kita tidak sampai harus nanti misalnya apakah dioperasi, apakah di SWL lagi, jadi kita bisa cegah lebih awal untuk tindakan batunya. Ini dok. Baru untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Simon Makabe. Ya ini kan ESWL-nya bisa berulang ya dok, tadi tergantung jenis batunya dok. Nah, apakah ada batas maksimalnya dok ESWL ini dilakukan pengulangan? Terus yang bisa ditanggung oleh BPJS dokter. Jadi ini nanya mengenai BPJS-nya dok. Saya coba jawab setahu saya ya. Iya dok. Tentunya yang pertama prinsipnya ya tindakan ESWL pasti ditanggung oleh BPJS. Nah, untuk prosedur detailnya mungkin akan dijelaskan atau tahu mungkin dari bagian administrasi. Tapi setahu saya memang untuk ESWL itu dapat dilakukan tindakan berulang tentunya. Tapi jangka waktunya berapa lama dan kapan lagi boleh dilakukan untuk tindakan BPJS tentu sesuai prosedur yang ada gitu. Nah, itu yang saya kurang tahu mungkin. Baik dok, ini juga pertanyaannya lagi, kalau untuk orang tua atau lansia bisa kah dok? Bisa tadi dok ya, tidak ada menyangkut usia ya dok ya? Ya. Berarti tergantung ukuran batunya apakah bisa dilakukan ESWL atau tidak, begitu ya dok? Ya. Ya. Baik, saya rasa banyak juga sih dok yang nanya pada siang hari ini. Ya. Semoga materinya ini bisa bermanfaat juga untuk semua orang ya dok. Juga dan sekarang saya ingin menyampaikan bahwa tindakan ESWL sudah bisa ya dok dilakukan di rumah sakit kita. Sudah ada beberapa pasien kemarin yang sudah mulai kita kerjakan. Dan ya hasilnya cukup bagus, batu bisa dipecahkan, dan pasien bisa langsung pulang di hari itu. Nanti biasanya batu-batu atau pecahan batu biasanya keluar bersamaan dengan air seni atau air urin pasien. Oke, baik dok. Baik, karena keterbatasan waktu kita dok, apabila ada para peserta yang masih ingin bertanya kepada Dr. Andi, bisa langsung dikirimkan saja via email kita. Nanti akan di-share email Teresianya. Nanti di situ bisa dikirim pertanyaannya untuk Dr. Andi. Nanti akan dijawab oleh Dr. Andi. Baik dok, terima kasih banyak dok atas waktu dokter siang hari ini sudah menyempatkan hadir untuk memberikan materi mengenai ESWL kepada kami. Semoga materinya bermanfaat bagi kami ya dok. Dan juga untuk para peserta, terima kasih banyak sudah hadir berpartisipasi dalam acara siang hari ini. Dimohon untuk mengisi kuesioner yang sudah di-share di link komennya, link box chat box-nya. Dan juga sebelum kita tutup acara webinar pada siang hari ini, kita berfoto dulu ya dok. Baik. Berfoto dulu. Saya minta untuk seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Nah, nanti kita capture, terus kita masukkan ke Instagram rumah sakit kita ya dok. Ya, udah semuanya belum ya? Gayanya bebas nih. Gayanya bebas tuh. Ya, udah semua? Baik. Udah. Oke, udah ya. Ya, saya print screen ya untuk ininya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya dok. Terima kasih juga untuk para peserta yang telah hadir. Baik dok, apa ada pesan dok, take home message untuk webinar kita pada siang hari ini dok sebelum ditutup? Oke, sebelum ditutup, mungkin pesan saya sama saja dengan tadi, tetap di masa pandemik ini jangan lupa jaga kesehatan, tetap protokol-protokol yang sudah ada dipatuhi, dan tentunya jika ada keluhan, tidak usah ragu atau tidak usah malu untuk kontrol. Mungkin di sini siapa tahu dapat kita tangani dengan baik di sini. Ada berbagai macam metode atau modalitas yang dapat kita gunakan untuk tata laksana batu saluran kemih tentunya. Berarti kalau ada keluhan batu ginjal jangan langsung panik ya dok, ya. Langsung aja menemui dokter Andi untuk konsultasi. Batunya sampai gede. Iya dok. Ya baik dokter, terima kasih banyak dok. Semoga kita bisa memiliki kesempatan lagi dok untuk berbincang webinar ya dok. Semoga sehat terus ya dok. Terima kasih.